Nah, sekarang perjalanan dari Jember ke Dusun Ungkalan. Nah, dari Jember sendiri ke arah selatan ke Kecamatan Ambulu membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Nah, dari Kecamatan Ambulu ke Kelurahan Sabrang itu sendiri membutuhkan waktu 5 menit. Namun dari Kelurahan Sabrang ke Sumberjo dan Sumberjo ke Desa Ungkalan itu sendiri membutuhkan waktu sekitar 45 menit juga. Nah, cukup perjalanan yang melelahkan karena kita juga harus melewati jalanan yang makadam di desa Sumberjo, jalan makadam, batu-batuan, kanan kiri sawah, juga pemukiman warga. Namun pasirnya itu ke arah kita semua. Nah, juga setelah dari desa Sumberjo ke desa Ungkalannya atau dusun Ungkalan itu sendiri, kita melewati jembatan gantung. Jembatan gantungnya itu udah seperti hampir roboh, bolong-bolong yang terbuat dari besi sepertinya, tapi bukan cor-coran. Besinya tuh tipis kayak kain besi seperti itulah. Nah, di situ juga ada sungai yang lebar. Nah, setelah itu kita melewati hutan jati. Hutan jati di situ banyak dilewati warga sih. Kita datangnya waktu itu siang ya. Jadi cahaya di situ tuh cukup lah gitu. Untuk desa Ungkalannya langsung ke dusun Ungkalannya di situ cukup jauh. Jadi jalannya ya berpasir gitu, kita harus hati-hati karena jalannya emang berpasir. Kalau kita nggak hati-hati nanti bisa kepleset. Kanan kiri itu seperti itu emang hutan sekali. Udah setelah itu nggak jauh dari situ kita udah sampai kok ke dusun Ungkalannya. Bina Desa merupakan salah satu organisasi dalam skala nasional yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Bina Desa ini mulai masuk di Desa Ungkalan, Kabupaten Jember, untuk mewujudkan petani-petani kimia beralih kepada petani alami. Wujud dari kegiatan Bina Desa sendiri merupakan adanya sosialisasi maupun seminar serta pelatihan-pelatihan yang mengajak oleh masyarakat setempat untuk merubah mindset mereka dari kimia kepada alami. Kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bina Desa tersebut yaitu adanya rapat koordinasi antara masyarakat setempat setiap malam Senin. Setelah itu adanya sosialisasi maupun seminar yang dilakukan secara rutin setiap minggu, bulanan maupun tahunan oleh Bina Desa. Itulah wujud dari Bina Desa terkait dengan petani alami di Desa Ungkalan. Dari rumah Pak Fasoli di Dusun Ungkalan, kita beralih jalan ke ladang. Di ladang kita membutuhkan waktu cuma 10 menit. Tapi banyak sih masalah-masalah yang kita hadapin. Yang pertama, jalanannya itu pasir, terik matahari, panas banget. Terus yang ketiga, jalanannya batu-batu. Dan habis itu di sana juga kita kesana waktu itu habis hujan. Jadi jalanannya becek, banyak lubang-lubang. Dan yang nggak disangka, kanan kiri depan belakang kita itu semuanya itu hutan jati. Jadi kita nggak tahu jalan mana menuju ke ladang. Untungnya si Pak Fasoli mau mengantarkan kita untuk ke ladang. Di sana kita ketemu juga dengan banyak-banyak para petani lainnya. Jadi sekarang untuk kelompok tani ini ada yang menggunakan kimia, masih semi, ada yang alami. Uji coba saat jadi adu banding antara kimia dengan alami itu gimana. Terus kalau katakan hasilnya gimana, terus kesulitannya kalau kimia itu gimana, alami itu gimana. Ya, kalau masalah keuntungan relatif itu kan, walaupun kimia itu kalau musim-musim misalnya semangka itu kan tadi bermainnya kan soal di harga atau di cuaca. Kadang-kadang walaupun semua semangka itu kan kimia,
Tapi kadang-kadang ya bagus, kadang-kadang ya jelek, kadang-kadang bagus, harganya ya Aku kabeh. Tapi sumber. masalah di pasar itu yang sangat pengaruh. Masalahnya secara langsung ya tidak kelihatan. Itu secara Langsung. perlahan. Tapi kalau semangka itu bisa langsung efeknya, entah itu dari obatnya, entah itu dari memang buahnya. Tapi kalau semangka kan langsung efeknya, kalau makan semangka terlalu banyak itu biasanya kepala kan pusing. Oke, dari video yang barusan udah dilihat nih ya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa alasan nih masyarakat Bengkalan itu beralih dari pupuk kimia menjadi pupuk alami. Yang pertama itu karena pupuk kimia ini sudah semakin hari semakin mahal. Nah, jadinya masyarakat itu sudah mulai mengeluh. Dan yang kedua, alasannya itu tentang kesehatan. Nah, alasan kedua ini sudah mereka itu mulai sadar tentang kesehatan itu karena adanya pihak Bina Desa itu datang ke Ungkalan itu untuk mensosialisasikan ternyata ada loh pengganti pupuk kimia. Nah, yang ternyata kalau kita menggunakan pupuk alami itu jauh lebih sehat, jauh lebih murah. Terus kita hemat tenaga juga, terus bisa malah menggemburkan tanah. Nah, banyak di situ manfaatnya. Jadinya itu menambah minat dan motivasi juga buat masyarakat di situ untuk beralih dari pupuk kimia menjadi pupuk alami. Gitu. Setelah mengetahui alasan, motivasi, dan latar belakang permasalahan yang ada di Desa Ungkalan tersebut, maka sampailah kita untuk pembahasan pada pertanian alami. Pertanian alami di sini muncul saat adanya Bina Desa masuk ke Desa Ungkalan tersebut. Pertanian alami ini di sini dimaksudkan untuk suatu pertanian di mana menggunakan bahan-bahan yang alami atau berasal dari alam, di mana pertanian alami tersebut hanya dilakukan oleh 4 orang, yaitu Pak Fasoli dan Pak Mukarom. Keempat orang tersebut melakukan berbagai macam percobaan untuk menemukan berbagai macam pupuk-pupuk alami yang dapat digunakan untuk pertanian mereka, khususnya di Desa Ungkalan. Nah, kemudian namun dengan berjalannya waktu, pertanian ini sangat berkembang cepat di Desa Ungkalan. Walaupun banyak kendala, dari 12 orang yang mulai mengikuti adanya pertanian alami ini menjadi atau sisa 5 orang saja yang mengikuti pertanian alami tersebut. Hal ini karena dapat diketahui bahwa pertanian alami dalam pembuatan kompos itu membutuhkan waktu yang lama, berbeda dengan pembuatan atau pengolahan pertanian menggunakan pupuk-pupuk kimia, di mana waktunya sangat singkat, kita tidak membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang sangat terkuras. Pertanian alami di Desa Ungkalan ini muncul karena adanya kesadaran dalam masyarakat Ungkalan bahwa dengan adanya penggunaan pupuk kimia di tanaman yang mereka gunakan tersebut akan mengakibatkan berbagai macam penyakit yang akan berdampak di waktu yang akan mendatang, walaupun penyakit tersebut tidak akan muncul secara langsung. Jadi Bina Desa masuk ke desa tersebut, muncullah suatu pertanian alami yang mengakibatkan mindset dari masyarakat tersebut berubah untuk beralih menjadi petani alami yang sehat, di mana orientasi dari mereka adalah menggunakan pupuk-pupuk alami untuk menjaga ekosistem dari hutan mereka. Jadi penanaman dengan menggunakan pupuk alami tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan kesehatan bagi keluarga mereka dan lingkungan sekitar mereka, tetapi ditujukan untuk memperbaiki sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.
yang telah dilihat dari video yang tadi, Dusun Ungkalan ternyata menggunakan pertanian alami. Pertanian alami hasil dari masyarakat tersebut, diantaranya kacang panjang, kacang hijau, terus mangga, terus ada tembakau, dan masih banyak lagi.